Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da illa yaumil akhir. Insyaallah. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk hidup, manusia, sepatutnya kita sampai hari ini tidak pernah luput dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam buku-buku sejarah kita, baik di Indonesia, di kampus mungkin, atau bahkan di dunia, belum pernah ada yang mencatatkan seorang manusia mampu membayar nikmat yang Allah berikan. Salah satunya nikmat oksigen yang telah Allah berikan. Dan sebagai umat muslim, ada sebenarnya hal yang perlu kita syukuri, yaitu Allah telah mengirimkan seorang utusan, Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan Allah mengirimkan beliau, kita dapat meneladani cara-cara berkomunikasi, hidup rukun beragama, dan lain sebagainya. Begitu banyak yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah diutus di muka bumi untuk memperbaiki akhlak. Sebagaimana di dalam hadisnya riwayat Ahmad dan Bukhari, innama bu'itsu liutammima salihul akhlaq. Sungguhnya Rasulullah diutus di muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Betapa pentingnya akhlak, betapa seriusnya Rasul dan Allah memperhatikan akhlak manusia. Sebenarnya ada apa dengan akhlak? Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah, sesungguhnya akhlak itu adalah sebuah kesadaran diri. Saya sadar, saya orang Sulawesi, makanya ketika saya bergaul dengan teman-teman yang ada di sini, saya mencerminkan gambaran-gambaran yang bagus dari orang-orang Sulawesi. Ketika ada orang yang dari luar daerah juga mencerminkan, ketika dia sadar bahwa dia bukan orang asli situ, dia mencerminkan bagaimana seharusnya dia bersikap. Itulah akhlak, sebuah kesadaran diri. Ketika ada seorang anak fakultas dakwah, dia sadar bahwa dia fakultas dakwah, maka dia mencerminkan bagaimana anak seorang dari fakultas dakwah. Ketika dia sadar anak dari seseorang orang tua yang luar biasa, dia mencerminkan anak yang dari orang yang luar biasa. Ketika ada seorang muslim yang sadar bahwa dia adalah anak yang terlahir atau orang yang terlahir dalam keadaan muslim, maka dia mencerminkan gambaran-gambaran seorang muslim itu seperti apa. Bahkan ketika dia sadar bahwa yang menciptakan dia adalah Allah, maka dia akan mencerminkan bagaimana seharusnya seorang yang diciptakan kepada sang penciptanya. Itulah akhlak. Oleh karena itu, ketika kesadaran dirinya hilang, otomatis akhlaknya pasti akan melenceng jauh. Salah satu hikmah dari pengharaman khamar adalah karena khamar dapat menghilangkan kesadaran diri. Karena ketika tidak lagi sadar, dia akan menjadi orang-orang yang tidak memiliki akhlak. Itulah kenapa khamar diharamkan. Makanya kalau kita sekalian sadar bahwa kita adalah seorang muslim, mari kita mencerminkan sebagaimana seorang muslim yang baik. Ketika kita sadar bahwa kita adalah orang-orang dari fakultas dakwah, marilah kita menggambarkan sebagaimana mahasiswa-mahasiswa di fakultas dakwah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi